Selamat malam dan selamat bergabung kembali di program Finusroom edisi Selasa 18 Agustus 2026. Kita mulai saja Finusroom selengkapnya bersama saya Devi Silaban. Dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad fokus mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan merampungkan program Astacita Presiden. Hari Ulang Tahun atau HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan upacara di halaman gedung daerah Kota Tanjung Pinang pada Senin 17 Agustus 2026. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut. Gubernur Ansar Ahmad mengatakan bahwa momentum kemerdekaan ke-81 ini menjadi pengingat bagi seluruh bangsa untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan kerja nyata. Selain itu, Ansar menyebut beberapa program Astacita Presiden telah dicapai oleh Pemprov Kepri, di antaranya pelaksanaan penguatan wilayah perbatasan melalui sosialisasi kebangsaan berbasis sekolah yang telah menyasar sekitar 15.000 pelajar. Selanjutnya, pelaksanaan makan bergizi gratis atau MBG telah terrealisasi sebesar 87% atau telah menyasar 594.278 orang. Pelaksanaan 116 kampung nelayan merah putih, pelaksanaan koperasi desa merah putih yang telah terrealisasi sebanyak 407 unit koperasi di 7 kabupaten kota. Pelaksanaan sekolah rakyat yang telah terrealisasi di 3 lokasi, yakni di Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna. Ya, tadi Astacita sudah kita sampaikan, 8 program Astacita yang sudah kita laksanakan di Kepri. Ya, alhamdulillah semua berjalan dengan baik, walaupun ada program-program yang masih harus terus kita lengkapi, kita evaluasi, kita perbaiki. Tentu kita kerja berdasarkan pedoman, aturan, petunjuk dari pemerintah pusat ya. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa berjalan lebih baik lagi, dan apa yang menjadi cita-cita dan harapan program Astacita yang juga menjadi cita-cita kita semua bisa kita wujudkan segera. Turut hadir dalam upacara peringatan ini Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Ketua TPPKK Kepri, Ketua BKAW Kepri, jajaran Forkopimda Kepri, pimpinan instansi vertikal dan Kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Lapangan Antam Kijang, Kecamatan Bintan Timur, menjadi lokasi berlangsungnya upacara HUT RI ke-81 yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Bintan. Pemerintah Kabupaten Bintan menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Antam Kijang. Peringatan kemerdekaannya berlangsung khidmat dan dihadiri unsur pimpinan DPRD Bintan, Forkopimda, serta berbagai elemen masyarakat. Pasukan pengibar bendera merupakan putra-putri terbaik Kabupaten Bintan. Sebanyak 33 anggota Paskibraka terdiri dari 17 putra dan 16 putri di bawah pembinaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan. Dalam pengibaran bendera, Komandan Kompi Paskibraka dijabat oleh Ibda Hendra Persauran Pardede. Sedangkan pembawa baki adalah Ainurida dari SMA Negeri 1 Teluk Sebung. Sementara petugas pengibar sang merah putih yakni Muhammad Hilal Fikri dari SMA Negeri 1 Bintan Timur dan Imam Syahputra dari SMA Swasta Tunas Bangsa Teluk Sebung. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan, kerukunan, dan lingkungan, serta bersama-sama membangun Bintan. Semangat kemerdekaan diharapkan menjadi energi untuk melanjutkan pembangunan dan memastikan setiap masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Semangat kemerdekaan ini juga menjadi semangat bagi kita semua dalam membangun Kabupaten Bintan. Dari pemerintah ada nggak kepedulian terhadap putra? Ada, itu dalam bentuk palliasi. Nah, juga selain itu program-program yang kita mendukung ada persatuan veteran ya. Ini juga nanti kita akan serahkan ke beberapa rumah secara simbolis, tapi nanti untuk seluruh veteran yang masih ada nanti akan diserahkan langsung oleh tim.
Kalau tadi ada juga penyerahan bantuan untuk perpustakaan ya Pak ya? Ada penyerahan bantuan juga untuk perpustakaan Pak ya? Momentum HUT RI ke-81 juga diwarnai dengan penghargaan kepada para pemenang lomba bertutur tingkat sekolah dasar se-Kabupaten Bintan tahun 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya mendorong kepercayaan diri, kemampuan berkomunikasi sekaligus menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap bahasa dan budaya. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Pihak kepolisian tengah melakukan proses penyelidikan dalam kasus dugaan pencabulan terhadap 5 pelajar oleh oknum guru di salah satu SMP negeri di Tanjung Pinang. Polresta Tanjung Pinang menyelidiki dugaan pelecehan terhadap 5 pelajar SMP yang diduga dilakukan oleh seorang oknum guru berinisial R. Kasus ini terungkap setelah salah satu orang tua korban mendapat laporan dari anaknya mengenai dugaan tindakan asusila yang dialaminya. Kasat Reskrim Polresta Tanjung Pinang AKP Wamilik Mabel mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Saat ini penyidik PPA Satreskrim Polresta Tanjung Pinang telah memeriksa 2 orang korban dan sejumlah saksi lainnya untuk melengkapi proses penyelidikan. Namun oknum guru berinisial R yang dilaporkan dalam kasus tersebut hingga kini belum diperiksa oleh penyidik. Pemeriksaan terhadap terlapor akan dilakukan pada tahap selanjutnya. Kalau cabul yang 5 korban, RT udah kita periksa 2 saksi, 2 korban, 3 lagi sedang undang, mungkin belum bisa hadir. Gurunya udah kita proses. Terlapornya belum. Diberitakan sebelumnya, Kepala Sekolah tempat R mengajar mengatakan oknum guru tersebut telah dinonaktifkan dari kegiatan mengajar sejak Senin 10 Agustus 2026 lalu. Oknum guru tersebut kemudian ditarik ke Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang untuk menjalani proses disiplin kepegawaian. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, ratusan pemuda dan pecinta alam di Kabupaten Bintan menggelar upacara dan perayaan HUT RI di atas Gunung Bintan. Ratusan peserta yang terdiri dari mahasiswa dan komunitas pecinta alam se-Kabupaten Bintan tampak antusias mendaki dan berkemah di Gunung Bintan, Kecamatan Teluk Bintan. Kegiatan tersebut berjudul Camp Merah Putih yang diselenggarakan pada tanggal 16 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini kedua kalinya dilakukan sejak tahun 2025 sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan sekaligus menanamkan rasa cinta tanah air dan alam. Tidak hanya berkemah, para peserta juga melaksanakan prosesi upacara bendera dengan penuh khidmat, serta permainan ala perayaan Agustusan. Baiklah, hari ini kami telah selesai melaksanakan kegiatan, yaitu kegiatan kami Camp Merah Putih 2026. Camp Merah Putih 2026 ini dilaksanakan pada tanggal 16-17 Agustus dan dihadiri oleh 10 komunitas yang terdiri dari 3 mapala dari Tanjung Pinang Bintan dan komunitas se-Tanjung Pinang Bintan. Kegiatannya apa ya? Kegiatannya itu kami di tanggal 16 itu naik bareng, nanti camping bareng juga, gala dinner bersama, kebersamaan, menjalin silaturahmi. Di tanggal 17-nya kami melakukan upacara dengan hikmat dan melanjutkan games dan bersih-bersih. Salah satu peserta Alif berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan. Oke, baik. Untuk panitia, terima kasih udah buat acara ini, Camp Merah Putih. Pokoknya seru. Kedepannya mungkin bisa diadakan lagi. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Sebanyak 27 peserta Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi asal Kepulauan Riau menuntut LPPD Kepri minta maaf dan memberikan ganti rugi. 27 anggota Paduan Suara Wanita atau PSW kontingen Kepri yang gagal berangkat menuju Manokwari untuk mengikuti ajang Pesparawi 2026 menyatakan secara tegas akan menempuh jalur hukum.
Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Sekretariat dan Rumah Singgah Iqmal Tanjung Pinang pada Minggu 16 Agustus 2026 dengan didampingi kuasa hukum atas kekecewaan mereka yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan maupun permohonan maaf baik dari panitia keberangkatan maupun LPPD Provinsi Kepulauan Riau. Kuasa hukum PSW Kepri Reno Maratur Munte mengatakan siap menyeret pihak-pihak yang bertanggung jawab ke kepolisian hingga pengadilan dengan membawa 3 tuntutan. Pertama, penjelasan secara resmi kronologis adanya pembatalan keberangkatan. Yang kedua, meminta permohonan maaf secara terbuka. Serta ketiga, meminta pengganti seluruh kerugian material ke-27 peserta. Reno mengatakan tuntutan tersebut telah disampaikan melalui somasi. Jika tidak mendapatkan penyelesaian, pihaknya membuka kemungkinan menempuh jalur hukum. Ini 3 hal yang kami tuntut. Sekali lagi, 3 hal yang kami tuntut. Yang pertama, penjelasan resmi dan kronologis tertulis kepada LPPD Kepri serta panitia pemberangkatan untuk memberikan pernyataan tertulis yang jujur, transparan dan akuntabel mengenai penyebab utama kegagalan keberangkatan kontingen PSW Kepri. Karena saya ingin clear, teman-teman. Saya nggak coba-coba untuk mereka konferensi pers, itu 2 hal yang berbeda bagi saya. Saya rasa media ini belum paham. Karena di sini kami adalah korban. Harusnya menyampaikan hal itu secara resmi kepada kami duluan, bukan kepada pihak-pihak yang lain. Karena di sini kami korban. Kalau memang tidak satu kesatuan di dalam LPPD Kepri, karena mereka sudah merupakan perwakilan dari LPPD Kepri, yaitu kontingen Kepri ke Manokwari, harusnya perlakuannya pun beradab. Sebelumnya, harapan 27 anggota tim paduan suara wanita Kota Tanjung Pinang untuk tampil di Pesparawi Nasional harus pupus setelah terlantar di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Gerai minimarket di Tanjung Uban alami kebakaran. UPTD Damkar Tanjung Uban berhasil padamkan dalam waktu 1 jam. Gerai minimarket Alfamart yang terletak di Kampung Kamboja, Jalan Permaisuri, Tanjung Uban Selatan pada Senin 17 Agustus 2026 hangus terbakar. Api yang menyala di lantai 2 bangunan ruko tersebut diduga menjadi pemicu bencana tersebut. Api yang dilaporkan sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi perhatian masyarakat. Tak ayal lokasi jalan menjadi penuh sesak kendaraan dan juga warga yang melihat kejadian. Saat kebakaran terjadi, kondisi gerai masih terlihat buka dan lampu menyala. Kepala UPTD Damkar Tanjung Uban Panyodi mengatakan jika kondisi nyala api membesar dan sulit dipadamkan karena tempat yang terbakar merupakan penyimpanan stok barang yang mudah terbakar seperti kardus, pampers, dan bahan-bahan yang mudah terbakar. Namun berhasil dipadamkan sekitar pukul 21:40 waktu Indonesia Barat dan terus melakukan pendinginan hingga dini hari. Di ulang kebi jam 8 malam ya, jam 20 itu kita sudah pergantian piket dan bahkan personil yang pulang pun sudah pulang, harus kembali lagi karena ada laporan kebakaran itu tadi. Jam berapa padam, Bang? Tadi diperkirakan dengan cooling itu di jam 11 ya, jam setengah 11 tadi. Siapa yang membantu, Bang? Ikut membantu tadi dari instansi termasuk Damkar Tanjung Uban, pihak pasarkan, mobil pemadam juga, mobil supply-nya juga, pihak Pertamina, ya, mobil pemadamnya, pihak pasarkan, pemadamnya juga, dan dari Brimob menurunkan water cannon untuk membantu supply air kita ke pemadam. Penyebabnya, Bang, apa, Bang? Penyebab saat ini kita juga tidak bisa berandai, jadi istilahnya masih dalam penyelidikan, karena memang bahan yang terbakar itu di dalam itu terdiri dari informasi di lapangan anggota, tumpukan tisu dan pampers gitu. Itu yang menyebabkan tadi api membesar dan asap yang tebal. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick untuk berita menarik lainnya.